Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik. Nuwasil fi qiraati kitab Ikhtisar Ulumil Hadis lil Hafidz Abil Fida Ismail bin Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 774 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala al-qismu tsalis. Jenis yang ketiga dari at-tahammul, anwa at-tahammul adalah al-ijazah. Qala rahimahullahu ta'ala war riwayatu biha jaizatun 'indal jumhur. Baik, al-ijazah ini berbeda dengan dua bentuk tahammul sebelumnya. As-sama dan al-ard. Adapun as-sama, guru yang membaca, murid yang mendengar. Sementara al-ard itu sebaliknya, murid yang membaca dan guru yang mendengar. Sementara ijazah ini tidak ada yang membaca dan tidak ada yang mendengar. Jadi tidak ada sama dan tidak ada qiraah sama sekali di sini. Ya. Al-ijazah ya maknanya adalah izin untuk pembolehan untuk meriwayatkan kembali apa yang dia dengarkan atau apa yang dia diberikan ijazah. Ketika seorang guru mengatakan ajaztu laka hadzal hadis, maka walaupun dia tidak membacanya, guru juga tidak membaca hadis tertentu atau hadis tersebut, maka si murid boleh untuk meriwayatkan kembali hadis tersebut. Ketika si guru mengatakan ajaztu laka hadzal kitab atau ajaztu laka kitab Sahih al-Bukhari masalan, ya, saya mengijazahkan, saya ajaztu laka Sahih al-Bukhari, maka walaupun tanpa pernah dibaca dan tanpa pernah didengar dari guru tersebut Sahih al-Bukhari, maka dibolehkan bagi si murid untuk meriwayatkan Sahih Bukhari tersebut dari gurunya dengan jalur ijazah atau dengan cara ijazah. Ini yang dimaksud dengan al-ijazah di sini. Dari ajaza yujizu ijazatan, yakni membolehkan si guru membolehkan si murid untuk meriwayatkan sesuatu dari dirinya, apakah berupa riwayat ataukah berupa kitab, apakah pada kitab tertentu atau pada seluruh kitab-kitabnya, riwayatnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti bentuk-bentuk ijazah. Qala rahimahullahu ta'ala war riwayatu biha jaizah indal jumhur. Meriwayatkan dengan ijazah itu syah, yakni dianggap muttasil menurut jumhur al-ulama. Wadda al-qadhi Abul Walid al-Baji rahimahullahu ta'ala al-ijma' ala dhalik wa naqadahu Ibnu Salah bima rawahu ar-Rabi'u an Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu mana'a min ar-riwayati biha. Kata beliau, al-Qadhi Abul Walid al-Baji rahimahullahu ta'ala mengutip ijma' dalam hal ini. 6. Di mana Abdul Walid Al-Baji rahimahullahu taala berkata, la khilafa fi jawazir riwayah bil ijazah min salafi hadhihi al-ummah wa khalafiha. Ya. Kata Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, la khilaf, tidak ada perbedaan ya di salafnya umat ini maupun khalafiha, baik ulama terdahulu maupun belakangan, tentang jawazir riwayah bil ijazah, syahnya riwayat dengan menggunakan ijazah. Taib, ini kutipan ijma' atau dikatakan nafyul khilaf, ya, nafyul khilaf dari Abdul Walid Al-Baji rahimahullahu taala. Namun klaim Al-Baji ini disanggah oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala dengan sebuah pernyataan dari Imam Syafi'i rahimahullah yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi', ya, Ibn Sulaiman, bahwa beliau berkata Al-Muradi annahu mana'a minar riwayati biha, bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala melarang meriwayatkan dengan ijazah, ya,
Taib. Dan apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa Ibnu Shalah mengutip kalamnya Asy-Syafi'i yang melarang meriwayatkan dengan ijazah, yakni tidak mengesahkan ya riwayat dengan ijazah, ya ini ibarat yang kurang tepat sebagaimana yang kita akan terangkan nanti. Kemudian kata beliau, bidzalika qata al-Mawardi wa azahu ila madhhab Asy-Syafi'i ila al-madhhab Asy-Syafi'i wa kadzalika qata'a bil man'i al-Qadhi Husain ibn Muhammad al-Maruruzi, iya, atau al-Marwaruzi. Nam, al-Marwaruzi, al-Marwaruzi. Taib. Sahibut ta'liqah wa qala jami'a law jazatir riwayatu bil ijazah la batalatir rihlah. Nam. Kata beliau rahimahullahu taala, selain apa yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ini juga merupakan pendapat dari Al-Mawardi, ya. Wa bidzalika qata'a Al-Mawardi, yakni ini juga pendapat yang dipastikan oleh Al-Mawardi, yakni merupakan pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pastikan bahwa ini adalah kalamnya, pendapatnya Syafi'i, wa azahu ila madhhab Syafi'i. Bahkan beliau menisbatkan pendapat ini kepada mazhab, ya, kepada mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. 6. Kemudian wa kadzalika qata'a bil mana', demikian pula yang melarangnya Al-Qadhi Husain bin Muhammad Al-Marwaruzi, ya, penulis kitab At-Ta'liqah, sahib At-Ta'liqah. Ya. Yang dimaksud dengan ta'liqah di sini yaitu At-Ta'liq Al-Kabir. At-Ta'liq Al-Kabir, ya, salah satu kitab fikih dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, beliau juga menyatakan bahwa tidak syah, ya, tidak dibolehkan atau tidak disyahkan meriwayatkan dengan jalur ijazah. Wa qala jami'a, dan keduanya berkata, keduanya di sini kembali kepada Al-Marwaruzi dan apa sebelumnya Al-Mawardi. 6. Keduanya berkata, seandainya riwayat dengan ijazah diperbolehkan, maka rihla akan batal. Yani tidak ada lagi orang yang akan rihla. Taib. Dan pendapat yang dinisbatkan di sini oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala kepada Imam Syafi'i ini adalah salah satu pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, dikarenakan Ibnu Shalah rahimahullah, atau saya ulangi, apa yang dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Ibnu Shalah mengutip dari Imam Syafi'i bahwa beliau melarang meriwayatkan dengan ijazah, ini kurang detail. Selayaknya Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa Ibnu Shalah mengutip salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, karena Ibnu Katsir mengesankan seakan-akan Ibnu Shalah hanya mengutip pendapat ini saja dari Imam Syafi'i. Padahal kalau kita merujuk ke Al-Muqaddimah, ya, Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis karya Ibnu Shalah rahimahullah, kita akan dapati bahwa Ibnu Shalah di sana mengutip dua pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Satu pendapat yang melarang meriwayatkan dengan ijazah, dan riwayat yang lain membolehkan riwayat dengan ijazah. Ya, membolehkan riwayat dengan al-ijazah. Baik. Kemudian disebutkan di sini alasannya bahwa seandainya meriwayatkan dengan ijazah itu diperbolehkan, maka la batalatir rihlah. Baik, maka di sini kita bisa melihat lemahnya pendapat ini. Kenapa? Karena dalil yang digunakan adalah dalil eksternal, yakni tidak berkaitan dengan sisi riwayat. Ini masalah batalnya rihlah dan semacamnya, ini kan faktor tidak ada hubungannya secara langsung dengan ittisalnya riwayat atau tidak, syahnya riwayat atau tidak. Ini adalah faktor eksternal, kekhawatiran akan batalnya apa? Yakni tidak adanya rihlah nanti rihlah berhenti kalau diperbolehkan ijazah. Nah, kita lihat, wa kadza ruya an Syu'bah bin al-Hajjaj wa ghairihi min a'immati al-hadits wa huffadhihi. Demikian pula pelarangan meriwayatkan dengan ijazah diriwayatkan dari Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullahu taala. Wa mimman abtalaha Ibrahimul Harbi wa Abu Syekh Muhammad ibnu Abdullah al-Asbahani wa Abu Nasr al-Wali. Ini nuskhanya kurang jelas. Al-Wayili atau Al-Wabili. As-Sijzi
wa hakadzalika an jama'atin man laqiyahum. Ya. Taib, ini beberapa pendapat pendapat sejumlah ulama yang melarang ijazah, dan tentunya alasan yang dikemukakan di sini tidak bisa diterima. Mengapa? Karena pembolehan ijazah di kalangan para ulama ini bukan bertujuan untuk membatalkan rihlah. Ya, bukan bertujuan untuk membatalkan rihlah, melainkan untuk memberikan taisir, ya, kemudahan. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa ijazah ini, ya, bahwa ijazah ini nanti masyhur di kalangan mutaakhirin. Walaupun sudah ada bentuk-bentuk ijazah ini di kalangan mutaqaddimin, tapi hal tersebut jarang. Ya, kebanyakan mereka atau asal pada mereka adalah rihla, ya, sama ataupun qiraah kepada guru. Nah, maka alasan yang dikemukakan di sini bahwa akan membatalkan rihla ini tidak beralasan. Kenapa? Karena ada ijazah di kalangan mutaqaddimin, yakni walaupun dalam jumlah yang sedikit, namun rihla tetap berjalan. Nah, kemudian di zaman-zaman belakangan, ketika sanad semakin panjang untuk setiap hadis, dan membaca sebuah kitab itu membutuhkan waktu yang sangat lama, ya. Kemudian juga tidak semua orang memiliki kemampuan, ya. Tidak semua orang memiliki kemampuan, ya, untuk melakukan rihlah dan mengumpulkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun kalau punya kemampuan dia tidak bisa tinggal dalam jangka waktu yang lama, ya, untuk mengambil ilmu dari riwayat dari seorang guru. Maka jumhur ulama menyatakan bahwasanya meriwayatkan secara ijazah ini dibolehkan, ya, dengan maksud untuk tashil, untuk mempermudah, ya, terutama di zaman-zaman mutaakhirin tentunya, sebagaimana yang kita sebutkan, di mana sanad itu tidak lagi berpengaruh pada keabsahan riwayat dan juga tidak berpengaruh pada nuskhah, ya, apakah nuskhah tersebut mu'tamad atau tidak. Di zaman-zaman abad-abad ke-9 Hijriah sampai sekarang sudah tidak terlalu berpengaruh lagi, ya. Maka tentunya hal tersebut, ya, lebih layak untuk diperbolehkan, ya. Kalau di zaman-zaman terdahulu saja ada dan itu tidak membatalkan rihlah, maka demikian pula di zaman sekarang. Dan sampai di zaman-zaman belakangan ini pun, ya, para masyayikh, para ulama yang kami ketahui, ya, bersamaan dengan pembolehan ijazah tersebut, ya, tapi mereka tetap melakukan rihlah. Mereka tetap melestarikan syariat atau melestarikan kebiasaan para ulama as-salaf dengan melakukan rihlah, ya, mengambil ilmu dari berbagai penjuru negeri. Nah, tapi ini hukum meriwayatkan dengan ijazah. Jadi pendapat jumhur ulama mengatakan jawaz ar-riwayah wa huwa sahih. Nah, summa qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, summa hiya aqsam. Kemudian ijazah itu ada beberapa bentuk. Taib. Qala, yang pertama, ijazatun min muayyanin li muayyanin fi muayyan. Ijazah dari orang tertentu, min muayyan, dari orang tertentu, li muayyan, kepada orang yang tertentu pula, fi muayyan, pada buku tertentu, pada sesuatu tertentu. Muayyan fi muayyan, yakni imma hadis atau kitab. Cuma sebagaimana kita katakan, di kalangan mutaakhirin itu yang ada hanyalah periwayatan kitab, bukan lagi periwayatan hadis. Berbeda dengan di kalangan ulama mutaqaddimin. Ya, berbeda dengan ulama di kalangan ulama mutaqaddimin, mereka betul-betul meriwayatkan hadis satu persatu hadis ada sanadnya. Ya. Adapun di zaman mutaakhirin, ya, di setelah abad keempat Hijriah, maka kebanyakannya periwayatan itu hanya periwayatan kitab. Sebagaimana sudah kita sebutkan kalamnya Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Ya, maka tidak ada hadis baru dengan sanad yang baru, ataukah hadis lama dengan sanad yang baru, itu enggak ada. Ya, semuanya adalah apa? Semuanya hanya periwayatan kitab yang sudah tertulis hadis-hadisnya dalam kitab-kitab para ulama. Baik. Jadi fi muayyan di sini kita katakan kalau di kalangan mutaqaddimin, yakni hadis tertentu, karena setiap hadis punya sanad. Ya, adapun di kalangan mutaakhirin, fi muayyan di sini yakni fi kitabin muayyan. Baik. Jadi ijazah dari orang tertentu kepada orang tertentu pada sesuatu yang tertentu. Misalnya dikatakan ada orang di depannya, ada satu orang atau dua orang atau sejumlah orang, 5 orang, dia tahu semua murid-muridnya. Dia katakan ajaztu lakum sahih al-Bukhari. Ya, ajaztu laka sahih Muslim. Ajaztu laka sunan Abi Daud. Ya, atau ajaztu lakuma
ya Musnad Ahmad masalan. Ya, yang jelas orangnya jelas, ya ijazah min muayyan li muayyan, orang-orangnya juga jelas fi muayyan, pada apa namanya sesuatu yang tertentu. Ya, ini di kalangan ulama muasirin di zaman sekarang ini yang dikenal dengan istilah ijazah khassah. Al-ijazah al-khassah. Nah, kalau seorang guru mengatakan setelah selesai membaca kitab kepada gurunya, kemudian dia mengatakan ajaztu laka hadzal kitab, ya maka ini adalah masuk dalam masalah ini. Ijazah min muayyan li muayyan fi muayyan. Atau dikatakan ajaztu laka ijazatan khassah li hadzal kitab. Saya ijazahkan kepadamu ijazah khusus untuk kitab ini. Taib. Dan ini adalah bentuk ijazah yang paling kuat. Ini merupakan bentuk ijazah yang paling kuat. Ijazah min muayyan li muayyan fi muayyan. Kenapa yang paling kuat? Karena semuanya tertentu, jelas. Orangnya jelas, kepada siapa juga jelas, dan apa yang dijazahkan juga jelas. Taib. Bi ayyaqulu ajaztu an tarwiya anni hadzal kitab au hadhil kutub. Kata beliau, contohnya adalah saya ijazahkan kepada kamu kitab ini atau kitab-kitab ini. Wahiyal munawalah. Taib. Dan ini namanya al-munawalah. Ini bentuk yang lain lagi. Ini bentuk yang lain ya dari bentuk tahammul, yaitu al-munawalah. Baik. Jadi al-munawalah sebenarnya berbeda dengan ijazah. Al-munawalah kan yunawiluhu, memberikan kepadanya, menyerahkan kepadanya. Itu munawalah. Ya. Munawalah itu adalah seorang guru memberikan riwayatnya atau memberikan kitab tertentu kepada si murid. Sekedar dikasih, nih buku saya. Itu namanya munawalah. Iya. Nah, kalau munawalahnya disertai dengan ijazah atau disertai dengan al-iznu bir riwayah, izin dalam periwayatan, maka munawalahnya ini syah. Bahkan dikatakan apa? Arfa'u anwa'il ijazah. Ijazah yang paling tinggi adalah ijazah yang disertai dengan penyerahan kitab. Tapi ijazah yang kita sebutkan tadi sebelumnya, ijazah min muayyan li muayyan fi muayyan, tidak dipersyaratkan bukunya harus diserahkan, enggak. Kita cukup menyebutkan judulnya saja, cukup itu. Ya. Misalnya datang kepada seorang guru, ya. Kemudian apa namanya? Membaca beberapa hadis tertentu atau satu kitab yang ringkas, ya. Kemudian kita meminta apa namanya? Ijazah kutubus sittah. Kemudian dikatakan ajaztu laka, ya, ajaztu laka kutubus sittah. Al-kutub as-sittah. Sudah, maka ini adalah ijazah min muayyan li muayyan fi muayyan, karena walaupun banyak tapi ini muayyan, ini al-kutub as-sittah. Jadi tanpa perlu penyerahan kitab. Adapun al-munawalah itu berbeda dengan ijazah. Ya. Al-munawalah yaitu penyerahan buku, penyerahan kitab kepada seorang murid. Ini riwayat-riwayat saya, atau ini buku ini Sahih Bukhari saya serahkan kepadamu, ini Sahih Muslim saya serahkan kepadamu. Nah, apa hukumnya al-munawalah? Kata para ulama, ya, dan ini merupakan pendapat jumhur, ya, adalah munawalah kalau disertai dengan ijazah atau disertai dengan izin bir riwayah, maka ini syah. Ini yang dikatakan oleh beliau di sini, fahadhihi jaizatun indal jamahir. Ya, bukan lagi jumhur tapi al-jamahir membolehkan riwayat, mengesahkan riwayat dengan al-munawalah. Yakni kalau munawalahnya disertai dengan izin. Disertai dengan izin. Adapun kalau munawalahnya tidak disertai dengan izin, maka tidak boleh meriwayatkan dengannya. Itu dianggap munqati. Ya, misalnya guru apa namanya? Punya kitab, ya, punya buku. Kemudian setelah itu diserahkan, nih hadiah untuk kamu. Hadiah. Ya. Maka munawalah seperti ini tidak syah dalam periwayatan, kecuali kalau dikatakan ini hadiah untuk kamu, silakan kamu riwayatkan dari saya. Itu namanya izin bir riwayah. Ya, jadi imma izin dikatakan silakan kamu riwayatkan, atau dengan ijazah dikatakan ini ajaztu laka, saya ijazahkan kepada kamu buku ini. Itu baru munawalah yang syah. Tapi kalau munawalahnya tanpa izin dan tanpa ijazah, maka tidak syah. Nah, semisal munawalah seperti yang di zaman sekarang, misalnya seorang penulis buku misalnya, atau dia menerbitkan punya karya tulis, ya, punya karya tulis. Nah, kemudian dia mengatakan, ya, di pendahuluan pengantar penerbitnya misalnya dia katakan saya ijazahkan ya, ijazahkan buku ini kepada siapa saja yang membeli buku ini. Ya. Maka apa? Ketika orang membeli, karena munawalah di sini tidak mesti dikasih gratis, bisa dalam bentuk munawalah, ya, ini saya kasih kamu, saya serahkan kepada kamu buku ini tapi bayar, kan begitu. Ya. Maka siapa saja yang membeli buku itu,
maka dia syah untuk meriwayatkan buku tersebut. Kenapa? Karena di situ sudah ada, karena ketika dia membeli buku tersebut, itu hakikatnya atau sama seperti dia mendapatkan munawalah dari gurunya, dari penulis buku tersebut, kemudian disertai dengan izin dan ijazah, walaupun ijazahnya ada persyaratannya, yaitu kalau bagi yang membelinya saja. Nah, maka ini tidak ada masalah, dan syah untuk meriwayatkan dengan cara seperti ini. Syah untuk meriwayatkan dengan cara seperti ini. Jelas ya? Jadi ijazah dengan munawalah itu berbeda. Nah, munawalah kalau disertai dengan ijazah, ini kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, adalah arfa anwa'il ijazah. Ijazah yang tertinggi adalah ijazah yang disertai dengan penyerahan kitab. Tapi kalau tidak ada kitabnya, cuma disebutkan namanya, ini namanya ijazatun khassah. Ya, ijazah khassah, atau yang namanya di sini ijazah min muayyan li muayyan fi muayyan. Nah, dan ini ibarat yang digunakan oleh Syekhuna Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala dalam ijazat beliau, ya, dalam ijazat beliau, ijazah khassah. Taib, kata beliau, hatta wahiyal munawala fahiya jaizatun 'indal jamaahir hatta dhahiriyah. Bahkan dhahiriyah pun menerima al-munawalah yang disertai dengan izin. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi kalimat di sini wahiyal munawala, ya, ini terkait dengan pembahasan sebelumnya, yaitu ijazah. Jelas ya? Ajaztuka antarwi anni hadzal kitab atau hadhil kutub wahiyal munawala. Munawala apa diinginkan di sini? Yang terkait dengan sebelumnya, yakni munawala yang ada kalimat ajaztuka atau izin yang lainnya. Ya, jadi bukan mujarrad munawala, enggak, bukan itu yang boleh diamalkan endal jamahir. Dikatakan di sini fahadhihi jaizatun endal jamahir, yakni al munawalah, ya, al munawalah yang diiringi dengan ijazah atau apa? Yang diiringi dengan ijazah atau pembolehan, izin, ya. Taib. Kemudian kata beliau hatta dhahiriyah, ya, yani sampai zahiriyah pun menerima, lakin khalafu fil amal biha li'annaha fi ma'nal mursali indahum idh lam yattasil sama. Hanya saja Al-Dhahiriyah mengatakan tidak boleh beramal dengannya. Kita terima, tapi tidak boleh beramal dengannya karena hukumnya sama seperti mursal, yakni munqati, ya, karena tidak ada sama. Ya, maka ini dari sini kita bisa menggambarkan kalimat Ibnu Katsir rahimahullah hatta Dhahiriyah menunjukkan kepada kita bahwa mazhab Dhahiriyah pada dasarnya adalah tidak menerima semua riwayat-riwayat kalau tidak ada sama atau sama dari guru atau qiraah dari guru. Iya. Jelas sampai sini ya? Karena dikatakan hatta Dhahiriyah, yakni hatta Zahiriyah pun yang asal mazhab mereka itu mempersyaratkan harus ittisal, harus ada sama, ya, tetap membolehkan munawalah kalau disertai dengan izin. Hanya saja mereka mengatakan tidak boleh diamalkan. Dan ini tentunya ada nau' minat tanaqud. Ada ini pendapat yang kontradiktif dalam hal ini, ya. Bagaimana bisa sesuatu itu kemudian disyahkan namun tidak boleh diamalkan. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala, jenis ijazah yang kedua, ijazatun li muayyanin fi ghairi muayyan. Ijazah dari orang tertentu tapi pada sesuatu yang tidak tertentu. Jadi ijazahnya tertentu kepada tentunya kepada orang tertentu. Kalimat kepada orang tertentu tidak mesti 1, 2, 3, 4, 10. Biar banyak orang, yang penting jelas orang-orang di depannya itu. Ya, ini dia mengkhitab kepada mereka semuanya. Walaupun 100 orang. Ya, dan tidak dipersyaratkan dia harus kenal semua sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Baik. Kata beliau yang kedua, ijazatun li muayyan fi ghairi muayyan. Ijazah dari alim tertentu, dari orang tertentu, yakni kepada orang tertentu tapi pada sesuatu yang tidak tertentu. Fi ghairi muayyan. Misal, yaqul, seorang guru mengatakan ajaztu laka an tarwiya anni ma arwihi au ma sahha indaka min masmu'ati wa musannafati. Misalnya seorang guru mengatakan, saya izinkan kepadamu, bolehkan kamu untuk meriwayatkan dari saya semua yang saya riwayatkan, yakni semua riwayat saya dari guru-guru saya. Atau dia mengatakan ajaztu laka an tarwiya anni ma sahha indaka min masmu'ati wa musannafati. Saya ijazahkan kepada kamu untuk meriwayatkan dari saya semua riwayat-riwayat saya yang syah yang ada pada kamu, semua masmu'at saya, semua riwayat-riwayat yang saya dengar dari guru saya dan semua karya tulis saya yang syah. Ya. Boleh kamu riwayatkan semua dari saya. Jelas ya?
Dan ini di kalangan ulama muasirin, ya, di kalangan ulama muasirin, ya, ini ataupun mungkin di kalangan mutaakhirin, ya, dikatakan apa, dinamakan al-ijazah, atau di kalangan muasirin secara khusus, ya, di kalangan muasirin dikatakan al-ijazah al-ammah, ijazah ammah. Dan ini berbeda dengan ijazah ammah yang akan disebutkan nanti oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi di sini kita punya dua istilah ijazah ammah, ada di kalangan mutaakhirin dan ada di kalangan apa namanya muasirin. Nah, adapun yang disebutkan di sini ijazah li muayyan fi ghairi muayyan, ini namanya ijazah al-ammah. Ya, menurut ulama muasirin dinamakan al-ijazah al-ammah, yakni ijazah umum untuk semua riwayat-riwayatnya tanpa dibatasi kitab tertentu. Ya, misalnya dikatakan ajaz, ketika seorang guru mengatakan ajaz itulah ke ijazah tanah ammah, selesai. Ya, enggak usah dirinci, ya Syekh, semua buku-buku hadis, iya, semua buku-buku fikih, semua buku-buku ini, semua karya tulis Anda juga, nggak perlu. Kalimat ketika Syekh mengatakan, yakni di kalangan muasirin, ketika Syekh mengatakan ajaz itulah ke ijazah tanah ammah, itu sudah mencakup semuanya. Riwayat-riwayat dia, masmuat dia, ijazat dia, karya tulis dia kalau dia punya, maka semua boleh diriwayatkan darinya. Jelas ya? Taib. Ini ijazah jenis yang kedua, ijazah li muayyan tapi fi ghairi muayyan. Yang diijazahkan itu enggak dipastikan apa, enggak ditentukan yang mana, bukan enggak dipastikan, enggak ditentukan. Ya, ini semuanya tanpa terkecuali, semua yang syah dari gurunya itu boleh dia riwayatkan. Wa hadza mimma yujawwizuhul jumhur aidha riwayatan wa amala. Dan ijazah ammah seperti ini, ya, ini diperbolehkan oleh jumhur, juga diperbolehkan oleh jumhur baik dalam periwayatan maupun dari sisi amalan. Alhamdulillah. Baik. Ini ijazah jenis yang kedua. Jadi hukumnya juga boleh. Kemudian yang ketiga, al-ijazah li ghairi muayyan. Dan seorang murid, ya, terkhusus di zaman-zaman belakangan ini ketika waktu bersama guru itu tidak terlalu banyak, biasanya ketika berjumpa dengan guru, dia akan baca setidaknya apa namanya, beberapa hadis-hadis penting atau kitab-kitab ringkas, ya, 1-2, kemudian setelah itu dia mengatakan, dia minta kepada syekhnya, ya, untuk memberikan ijazah ammah kepada dirinya, agar apa? Dia bisa meriwayatkan, ya, apa saja yang syah riwayat yang dimiliki oleh gurunya, baik berupa masmuat maupun berupa ijazat. Walaupun dan juga karya tulis gurunya. Kalau gurunya adalah seorang penulis, maka dia langsung meminta ijazah ammah untuk menghemat apa namanya? Menghemat waktu. Yani karena kadang gurunya tidak bisa duduk lama-lama, tidak bisa menerima tamu dalam jangka waktu yang lama atau berhari-hari masalan, maka bertemu kemudian baca sedikit kemudian minta ijazah ammah, maka ini sudah mencakup seluruhnya. Jenis yang ketiga, al-ijazatu li ghairi muayyan. Ini ijazah dari orang tertentu, ya, ijazah dari orang tertentu tapi kepada orang yang li ghairi muayyan. Kali ini orangnya yang tidak jelas, orangnya yang tidak ditentukan, orangnya yang tidak ditentukan. Misal, ayyaqul ajaztu lil muslimin au lil mawjudin au liman qala la ilaha illallah. Dia mengatakan saya ijazahkan kepada kaum muslimin seluruhnya riwayat-riwayat saya, atau saya ijazahkan kepada orang yang hidup sekarang, atau dikatakan saya ijazahkan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Wa tusamma al-ijazah al-ammah. Ini yang kita katakan tadi, di kalangan mutaakhirin ini yang dinamakan al-ijazah al-ammah. Maka ketika para ulama di masa sekarang mengatakan ijazah ammah, itu berbeda dengan makna ini, bukan ijazah ammah yang dimaksud dalam buku-buku mustalahul hadis, ya, melainkan bentuk yang kedua yang diinginkan al-ijazah ammah menurut ulama muasirin adalah ijazah li muayyan fi ghairi muayyan, dan itu syah. Adapun yang dimaksud di sini dengan oleh Ibnu Katsir rahimahullah al-ijazah al-ammah itu adalah ijazah kepada yang majhul, ya, mengijazahkan sesuatu kepada orang yang majhul. Dan ini apa namanya, ada khilaf dalam masalah ini. Jelas sampai sini? Taib. Di antara bentuk ijazah, al-ijazah al-majhul seperti ini, ijazah li ghairi muayyan maksud saya, ya, seperti ijazah dari beberapa ulama musnid di zaman dahulu seperti Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ajaztu, ya, li ahli al-asr. Nah, ini namanya al-ijazah li ahli al-asr, mengijazahkan kepada semua orang yang hidup di masa beliau, yakni yang mendapati beliau hidup, ya, yang mendapati beliau hidup. Maka siapa saja yang masih mendapati beliau hidup,
walaupun tidak pernah berjumpa, tidak tahu orangnya gimana, tidak tahu mukanya, tidak pernah lihat mukanya beliau sama sekali, sekedar yang penting dia masih hidup ketika syekhnya masih hidup, maka dia tercakup dalam ijazah tersebut. Ini namanya ijazah, al-ijazah li ahli al-asr. Nah, kemudian dikatakan di sini juga ajaztu lil muslimin. Ya, ini seperti salah satu bentuk ijazah ini. Syekh Muhammad, siapa penulis tafsir, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya hafizahullahu taala, beliau juga ijazahnya ajaztu lil muslimin. Ya, saya mengijazahkan kepada semua kaum muslimin. Ini namanya ijazah fi ghairi muayyan. Fi ghairi muayyan. Jelas ya? Nah, apa hukum ijazah yang kepada orang yang tidak jelas, yang tidak tertentu seperti ini? Kata beliau, wa qad i'tabaraha ta'ifatun minal hufadhi wal ulama. Sekelompok hufaz dan ulama menjadikan hal tersebut atau menganggap hal tersebut syah. Famimman jawwazaha al-Khatibul Baghdadi. Ini diantara ulama yang membolehkan riwayat seperti ini, yaitu apa? Siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi. Wa naqalaha an syaikhihi al-Qadhi Abi Thayyib At-Tabari. Wa naqalaha Abu Bakr Al-Hazimi an syaikhihi Abil Ala Al-Hamdani Al-Hafidh wa ghairihim min muhadditsi al-Magharibah rahimahumullah. Taib. Ini apa namanya? Pendapat ulama yang tidak membolehkan, dan jumhur ulama adalah apa pendapat ulama yang membolehkan ini ya, Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian Abu Thayyib At-Tabari, kemudian Abul Ala Al-Hamdani dan selainnya dari para ulama Magharibah. Dan pendapat aksar ulama adalah tidak mengisyahkan riwayat semacam ini. Ya, tidak syah riwayat seperti ini. Jelas ya? Ya, ijazah li ahli al-asr, atau ijazah lil muslimin, atau ijazah lil mawjudin, atau ijazah liman qala la ilaha illallah. Ijazah-ijazah yang li ghairi muayyan kepada orang-orang yang tidak tertentu seperti ini tidak syah. Ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Baik. Berikutnya, wa ammal ijazatu lil majhuli au bil majhuli fa fasidah. Ini. Adapun ijazah kepada orang yang majhul, tidak jelas. Ya, tidak diketahui. Au bil majhul, atau dengan sesuatu yang tidak jelas pula. Sesuatu yang tidak jelas pula. Ya. Kata beliau, walaysa minha ma yaqa'u. Taib, sampai titik dulu. Nah. Ini kayaknya ada yang hilang deh, sebentar. Taib. Apa di nuskha yang di situ? Wa ammal ijazatu. Kayaknya bukan wa amma di sini. 6. Apa di situ? Wa ammal ijazatu lil majhul au bil majhul fa fasidah. Taib, la ba'sa. Iya. Saya enggak lihat kata fasidahnya. Nah, kata beliau, adapun ijazah kepada seorang yang majhul atau dengan sesuatu yang majhul, maka ini fasidah, tidak syah. Apa contohnya ijazah kepada yang majhul? Misalnya dia katakan ajaztu li Muhammad. Ajaztu li Muhammad. Sementara yang hadir di situ banyak Muhammad. Banyak apa? Banyak Muhammad. Banyak orang yang namanya Muhammad, maksud saya. Itu majhul. Ya. Itu apa? Majhul. Atau dikatakan ajaztu li Khalid. Ya. Sementara orang yang hadir di situ apa? Banyak yang namanya Khalid. Maka ini majhul. Siapa orang tersebut? Ini enggak syah. Enggak boleh setiap orang yang mengklaim namanya Muhammad mengatakan enggak, saya yang dimaksud. Yang lainnya mengatakan enggak, saya yang dimaksud. Ini majhul. Enggak syah riwayat seperti ini. Atau meriwayatkan dengan apa mengijazahkan sesuatu yang majhul juga. Ya, yang majhul juga. Misalnya dikatakan ajaztu laka kitab apa namanya? Kitabus Sunan misalnya. Saya mengijazahkan kepadamu Kitabus Sunan. Yang dimaksud Kitabus Sunan yakni salah satu dari kitab Sunanul Arba'ah misalnya. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Tapi enggak disebutkan. Cuma disebutkan ajaztu laka Kitabus Sunan. Maka tidak boleh ada orang mengatakan lah ini maksudnya Abu Daud. Enggak, maksudnya Nasai misalnya. Enggak, ini namanya ijazah bil majhul, mengijazahkan sesuatu yang majhul. Ya, misalnya dikatakan ajaztu laka hadzal juz' fi yaumi Asyura misalnya. Saya ijazahkan kepadamu hadis juz' hadis pada hari Asyura. Sementara di sana dikenal ada banyak atau ada beberapa
kitab, ada beberapa ajza hadisiyah yang berbicara tentang Yaum Asyura. Maka ini termasuk ijazah bil majhul. Kenapa? Karena ada beberapa pilihan dan dia tidak mentakyin. Ya, yang seperti ini kata beliau fasidah. Ya, ijazah yang fasidah tidak syah diamalkan. Tidak syah diamalkan. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, sebentar. Nah, kemudian kalau dikatakan bahwasanya ijazah kepada yang majhul itu tidak syah, ya fasidah, maka lebih layak untuk dikatakan tidak syah adalah riwayat lil ma'dum. Ijazah lil ma'dum, mengijazahkan kepada orang yang belum ada. Misal dia katakan ajaztu laka ya wa li zaujika wa wa lima fi batniha, misalnya istrinya sedang hamil, dia katakan saya ijazahkan kepada kamu, kepada istrimu dan anakmu yang masih dalam kandungan. Ini tidak syah. Ya, ini tidak syah riwayatnya kepada anak yang di kandungan itu maksudnya. Adapun kepada dia syah, tidak ada masalah. Tapi ini kepada yang madum, ya, dia belum lahir. Dia belum lahir, atau dikatakan saya ijazahkan kepadamu dan semua anak keturunanmu. Ini tidak syah. Ya, kalaupun dia sudah punya anak, maka yang syah hanyalah kepada anak yang hadir itu saja, yang sudah lahir. Adapun yang belum, maka tidak syah riwayatnya. Itu namanya riwayat lil ma'dum, mengijazahkan, memberikan ijazah kepada orang yang tidak ada. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, walaysa minha, bukan termasuk kategori ini, yakni kategori ijazah kepada yang majhul. Jelas ya? Bukan termasuk ijazah kepada orang yang majhul, kata beliau, walaysa minha ma yaqa'u min al-istidai li jama'ati musammain. Ya, la ya'rifuhum al-mujiz aw la yatasaffahu ansabuhum wala iddatuhum. Kata beliau, bukan termasuk mengijazahkan kepada orang yang majhul adalah istidaa, permintaan ijazah dari sekelompok orang yang nama-namanya disebut walaupun si syekh tidak kenal siapa-siapa orangnya. Ya, ini namanya istida, al-istida al-jamaah, permintaan ijazah secara kolektif, di mana nama-nama orang yang ingin meminta ijazah dikumpulkan dalam dalam beberapa lembar. Kalau jumlahnya 100, terus semua nama-namanya, nama lengkapnya, nisbatnya dan semacamnya. Kemudian diperhadapkan kepada syekh, ya syekh, di sini ada 200 orang misalnya yang ingin meminta ijazah kepada Anda. Jadi saya cuma lihat-lihat namanya, taib, ya. Nah, dia tidak tahu siapa orang-orangnya ini. Dia cuma lihat ini dari Indonesia, ini dari Mesir, ini dari ini, oke, dari beberapa negara misalnya. Atau hatta dia tidak lihat sama sekali. Ya. Jelas sampai sini, kemudian saya mengatakan dia langsung tanda tangan, maka ini dinamakan apa? Ijazah istidaa. Istidaa, ya, permintaan ijazah ya, li jamaah, ya, ini yang sifatnya kolektif. Kata beliau, ini tidak termasuk ijazah lil majhul kepada orang yang tidak jelas. Ya. Beda kayak tadi kan, kalau ijazah lil majhul seperti dikatakan ajaztu li Muhammad, sementara Muhammad ada banyak orang. Ajaztu lil Abbas, sementara Abbas punya ada banyak orang di situ yang punya nama Al-Abbas misalnya. Taib. Adapun di sini nama-namanya jelas, semua orangnya jelas, nama lengkapnya jelas, nisbatnya jelas, ya, negara mana dia jelas, ya. Maka kata beliau, dan orang-orang ini la ya'rifuhumul mujiz, si syekhnya tidak kenal mereka. Aw la yatasaffahu ansabuhum wala iddatuhum, dan juga tidak disebutkan nasab mereka dari mana, dan tidak juga disebutkan berapa jumlah mereka. Fa inna hadza sa'igun sya'i'. Kata beliau, yang seperti ini tidak ada masalah karena hal seperti ini dibolehkan dan syai', dan ini banyak tersebar, yang banyak dilakukan oleh para ulama. Ini di zamannya Ibnu Katsir. Ya, dan di zaman sekarang lebih banyak lagi ijazah kolektif seperti ini, permintaan ijazah kolektif seperti ini. Ya. Kata beliau, dan ini dikiaskan kata beliau, kama la yastahdirul musmi'u ansaba man yahduru majlisahu wala iddatahum wallahu alam. Dan ini sama saja kata beliau, sebagaimana ketika diadakan majalisus sama yang dihadiri oleh ribuan orang atau ratusan orang saja misalnya, kemudian si musmi' la yastahdiru atau di sini al-musma, ya, yang diperdengarkan kepadanya. Yang si guru maksudnya yang diinginkan di sini, atau al-musmi yang memperdengarkan, afwan. Wala yastahdirul musmi, dan si guru tidak mengetahui semua nasabnya orang-orang yang hadir di majelisnya. Dia juga tidak tahu berapa jumlah mereka, bahkan nggak ditahu nama-nama mereka, bahkan lihat mereka semuanya juga tidak. Ya,
maka ini semua syah samanya. Maka bukan persyaratan syahnya sama kalau guru melihat mereka semua, atau si guru tahu nama-nama mereka, tahu nasab mereka, tahu berapa jumlah yang hadir. Itu bukan persyaratan sama, persyaratan syahnya sama. Maka demikian pula dalam ijazah. Maka ijazah kolektif ini berbeda dengan ijazah lil majhul. Jelas ya? Summa qala rahimahullahu taala. Berikutnya, ini beberapa furu' dalam pembahasan ijazah. Qala rahimahullah, walau qala ajaztu riwayat hadzal kitab liman liman ahabba riwayatahu anni. Baik. Kalau seorang guru mengatakan ajaztu riwayat hadzal kitab, saya membolehkan mengijazahkan periwayatan kitab ini kepada siapa saja yang mau meriwayatkannya dari saya. Ya, ini namanya al-ijazah bit ta'liq. Ya, dia memberikan ijazah tapi dengan menggantungkan, mengaitkan dengan keinginan. Ya, ta'liq bil masyiah. Ya. Yani saya mengijazahkan buku ini, ya, saya mengijazahkan buku ini kepada siapa saja yang mau meriwayatkannya dari saya. Apa hukumnya ijazah seperti ini? Faqad katabahu Abul Fathi Muhammad ibn Husain al-Azdi wa sawwaghahu ghairuhu wa qawwahu ibn Salah. Ya, ini apa namanya? Ini pernah dituliskan oleh Abul Fath al-Azdi rahimahullah, dan beliau membolehkan. Demikian pula selainnya, ya, dan dikuatkan oleh Ibnu Salah. Ya, dan ini pendapat yang benar dalam masalah ini, diperbolehkan. Ini kalau seorang guru mengatakan ajaztu hadzal kitab, ya, liman ahabba atau liman yasha, maka ini apa namanya, dikata Ibnu Salah, dikuatkan oleh Ibnu Salah bahwa riwayatnya syah. Cuman, ya, sebagian ulama, dan ini yang paling afdol, yang lebih aula, selayaknya bagi orang yang mau meriwayatkan kitab tersebut atau yang mau menerima riwayat ijazah tersebut, hendaknya dia mengatakan qabiltu. Ya. Dia mengatakan apa? Qabiltu. Karena ini dia diibaratkan seperti kalimat ijab. Yani saya ijazahkan ini bagi siapa yang mau nih. Ya, jadi memang bukan muayyan. Ini bukan ijazah kepada yang muayyan. Ini ijazah kepada yang tidak muayyan, tapi berbeda dengan yang tadi. Ya, berbeda dengan yang tadi. Ijazah kepada yang majhul tadi itu berbeda. Ya. Di sini dikatakan saya ijazahkan, di sini misalnya ada 100 orang hadir, dia katakan saya ijazahkan kepada riwayat ini kepada siapa yang mau di antara kalian. Yang siapa yang mau, yang tidak mau ya silakan, enggak usah. Ya, maka kata para ulama, dan ini yang paling afdol, bahwa siapa saja yang ingin meriwayatkan, yang ingin menerima riwayat itu dari gurunya, hendaknya dia mengatakan qabiltu. Saya menerimanya. Yani sebagian ulama mengatakan hanya yang mengatakan qabiltu yang syah meriwayatkan riwayat itu. Adapun yang tidak mengatakannya, maka dia tidak syah meriwayatkannya. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Ini khilaf dalam masalah ini. Wal aula dia mengatakan qabiltu, khurujan minal khilaf. Kemudian wa kadzalika law qala, berikutnya ajaztuka wa liwaladika wa nasalika wa aqibika riwayat hadzal kitab aw ma yajuzu li riwayatuh. Saya ijazahkan kepadamu, kepada anakmu, keturunanmu, ya, meriwayatkan kitab ini atau apa yang boleh saya riwayatkan. Faqad jawwazaha jama'atun minhum Abu Bakar ibnu Abi Daud. Abu Bakar ibnu Abi Daud, ya, penulis Haiya ibnu Abi Daud. Wa qala li rajulin ajaztu laka wa li auladika wa li habalil habalah. Ya, beliau pernah berkata kepada seorang, saya ijazahkan kepadamu untuk anak-anakmu dan untuk keturunanmu. Nah, ini yang kita katakan tadi ijazah lil ma'dum pada sebagian bentuknya. Ya. Wallahu a'lam bissawab, ijazah kepada lil ma'dum ini tidak syah. Ini pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama, bahwa ijazah kepada yang ma'dum, kepada orang yang belum lahir, itu tidak syah. Jelas sampai sini, karena ini sama seperti ijazah jangankan ijazah kepada yang ma'dum, ijazah li ahlil asri saja yang kita sudah sebutkan tadi, ijazah kepada orang yang mendapati dia masih hidup. Ya, misalnya syekhnya meninggal dan saya masih berusia 2 tahun, atau saya baru lahir kemarin, ya, hari ini syekhnya meninggal, maka saya tercakup dalam ijazah ahlil asr itu, karena saya mendapati 1 hari dari hari kehidupannya si guru, si syekh itu. Taib, itu saja merupakan ijazah yang sangat lemah. Bahkan yang rajih tidak diperbolehkan, tidak syah riwayat ijazah li ahlil asr itu. Apalagi ijazah kepada yang makdum seperti ini, dia belum lahir. Jelas ya? Maka yang sahih dalam masalah, adapun kalimat ini ajaztu laka wa liwaladika, saya ijazahkan kepadamu, taib syah kepadamu,
waladika, kalau kamu sudah punya anak, maka syah untuk anak tersebut. Adapun untuk akibika, untuk keturunanmu seterusnya, ya, wali habalil habalah, atau yang apa namanya, masih ada dalam janin, masih ada dalam rahim, kalau misalnya hamil, ini semua termasuk ijazah lil ma'dum. Belum dianggap keberadaannya, maka ijazahnya tidak syah. Baik. Dan ini hal yang penting, walaupun kita sudah sebutkan bahwa ijazah itu asalnya diperbolehkan oleh para ulama mimbab tashil dan mempermudah, tapi bukan juga kemudian seorang tawassa fihi tawassu'an ghairu madhi, ya, dengan tawassu yang terlalu bergampangan dalam ijazat. Jelas ya? Baik. Wa amma law qala ajaztu liman yujadu min bani fulan. Nah, adapun kalau dia mengatakan saya ijazahkan kitab ini, ya, ini sudah tidak berbicara mengenai apa ijazahnya, terserah mau ijazah khassah untuk kitab tertentu atau ijazah ammah untuk semua riwayatnya, ini sama saja. Sekarang lebih fokus kepada pembahasan linya, kepada siapa diijazahkan. Kata beliau, adapun ucapan saya mengijazahkan kepada orang yang hidup dari bani fulan, dari qabilah fulan, dari keluarga besar si fulan dan semacamnya. Apa hukumnya? Ini juga kan li ghairi muayyan kan? Ijazah li ghairi muayyan. Saya ijazahkan semua riwayat saya kepada keluarga kepada bani fulan, kepada orang suku ini, atau bani fulan, atau keluarga besar ini. Ini juga li ghairi muayyan. Cuman li ghairi muayyan ini kan sudah sedikit mengerucut. Yang diinginkan siapa-siapa, walaupun tetap li ghairi muayyan. Tidak jelas siapa-siapa orangnya. Cuman tidak selonggar lil muslimin atau liman adraka hayati. Ini li ghairi muayyan tapi sudah lebih spesifik kepada orang-orang tertentu. Nah, kata beliau, apa hukumnya? Ada khilaf dalam masalah ini. Faqad haka al-khatibu jawazaha. Nah, al-khatib menghikayatkan pendapat bolehnya ini anil qadhi Abi Ya'la ibn al-Farra al-Hambali wa Abil Fadl ibnu Amrus al-Maliki. Iya, ini pendapat dari dua orang imam ini dikutip oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Wa hakahu Ibnu Sabbaq an Ta'ifah, summa dha'afa dzalik. Ibnu Sabbaq menghikayatkan pendapat ini dari sekelompok ulama, kemudian beliau melemahkannya. Wa qala wa hadza yabni ala anna al-ijazah iznun aw muhadatsah. Ya, kata Ibnu Sabbaq rahimahullahu taala, dan ini dibangun, ya, dari pengertian bahwasanya ijazah itu merupakan izin dan muhadasah, yakni ngajak ngobrol seorang, ya, obrolan. Yani bagaimana caranya dia maksudnya di sini bahwa pendapat yang membolehkan, ya, pendapat yang membolehkan ini dibangun dari melihat hakikat ijazah, bahwa ijazah itu kan izin. Ya, saya mau izinkan kepada semuanya walaupun saya tidak tahu siapa-siapa orangnya, ya boleh-boleh saja. Atau kamu hadasa, ya, saya tujukan kalam saya kepada sejumlah orang yang saya tidak tahu siapa-siapa orangnya. Pokoknya siapa yang hadir di situ ini untuk mereka semuanya. Nah, ini alasan bagi ulama yang membolehkannya. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Jadi Ibnu Sabbaq rahimahullah melemahkan pendapat bolehnya ijazah semacam ini. Wa kadzalika dha'afa Ibnu Shalah wa awradaha al-ijazah lit-tifli wa awrada. Taib. Demikian pula dilemahkan pendapat ini oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Ya, ini pendapat yang mengatakan membolehkan ijazah seperti ini. Nah, ini kalau di zaman sekarang sama seperti ijazahnya siapa? Abdurrahman Al-Hibshi dari Abu Nasr Al-Khatib. Ya, Abdurrahman Al-Hibshi atau Al-Habshi dari Abu Nasr Al-Khatib. Ya, Abu Nasr Al-Khatib. Ya. Ini Abu Nasr Al-Khatib ini mengijazahkan kepada keluarga Habsyiin ini. Ya. Kepada Bani Habsyiin ini. Ya, dan Abdurrahman Al-Habsyi rahimahullahu taala termasuk di dalamnya. Maka ini termasuk ijazah kepada bani tertentu. Ya, di mana dia tidak menentukan orang-orangnya, yang penting dia Bani Habsyiin. Ya. Nah, dan ini diamalkan oleh sejumlah masyayikh di zaman sekarang, dan ini bisa dikatakan sanad yang tertinggi secara mutlak di zaman ini. Ya, sanad yang tertinggi sampai kepada Rasulullah SAW dengan sanad ini, Abdurrahman Al-Habsyi atau Al-Hibshi dari Abu Nasr Al-Khatib. Ini meringkas
sanad yang tertinggi di masa ini. Nah, tapi ya tadi modelnya seperti ini. Karena itulah sebagian masyayikh di zaman sekarang ada yang menggunakan riwayat ini dalam sanad-sanad mereka ketika mereka menyebutkan sanad mereka, ada yang menggunakannya, tapi ada juga yang tidak menggunakannya dan menganggap saya memang punya riwayat dari Abdurrahman Al-Hibsyi dari Abu Nasr Al-Khatib, tapi saya nggak pakai, saya nggak menganggap syahnya riwayat tersebut. Ya, saya tidak menganggap syahnya riwayat tersebut. Wallahu alam bisawab. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Dan bagi yang memandang hal tersebut, ya, misalnya dia mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya, maka silakan. Namun ini semua tentunya kembali kepada i'tiqad seseorang. Kembali kepada i'tiqad seseorang. Yani walaupun gurunya misalnya dia membolehkan hal tersebut, namun si murid memegang pendapat yang tidak membolehkan, maka tidak selayaknya dia meriwayatkan dengan jalur seperti itu. Ya, dengan jalur seperti itu. Baik. Atau sebaliknya, si guru memandang tidak boleh, tapi si murid mengatakan boleh. Ya silakan kalau memang boleh. Ya, jadi ini kembali kepada masalah ini. Masalah khilafiyah dalam masalah ini. Baik. Sudah cukup saya kira. Sebentar. 6. Masih ada beberapa masail lagi berkenaan dengan ijazah sebelum masuk ke bentuk yang keempat, yaitu al-munawalah. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.